Barokah wal karamah Syahadul Qadir Waliullah Isyafaat Nabi Muhammad Bi'idnillah Waridullah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Manahaba Nabiya, sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Aksara manasadia, mari semuanya berdiri sejenak untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berdiri dulu sebentar sambil melurusin lutut. Berdiri susah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi rembulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad. Rasulullah
Syabdul Qadir Waliullah Bisabat Nabi Muhammad Biiznillah Waridallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Syabdul Qadir Waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Faqulu hadratul mukarram wal muhtaram sayhuna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmati ilaiha alaina Syaibul fadilah wal barakah wa karamah al mursid billah adainallah marrabruhina wa jasadina al alim wal alama wal mujahid bisabilih. Al maksud guru yang mengenalkan kita kepada Allah. Kok mengenalkan kita kepada Allah? Mohon maaf jamaah, jangankan kita orang awam, saya keliling Indonesia, hatta seorang ustadz kiai ulama pun banyak yang belum kenal kepada Allah. Labelnya ustadz, labelnya kiai, tapi ternyata tidak mengenal Allah. Kemudian beliau juga yang membuka kolbu kita. Karena kalau kolbu kita tidak terbuka, maka yang hanya berfungsi dalam diri kita adalah basor alias mata ini. Mata ini bisa tertipu. Contoh, padahal dia udah peot karena operasi plastik jadi cakep. Kira-kira ketipu nggak? Ketipu. Maka kolbu kita dibuka oleh beliau yaitu basir. Sehingga tidak hanya kita memandang dengan basor, tapi manakala memandang dengan basiro, maka semuanya akan menembus kepada Allah. Kemudian yang menata hati kita, wabihaji sifati, yang menata hati kita, menata jasad kita, menata rohani kita, bahkan yang membawa ruh kita detik saat ini untuk menuju kepada Allah. Siapa gerangan? Sayyidi Pangarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa beserta seluruh uminya, putra-putrinya, cucunya, mantunya, semuanya, santrinya, jamaahnya termasuk kita. Semoga Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi rencana beliau, ingin memiliki sound system untuk di pondok pesantren Al-Baghdadi yang seharga 1 miliar, semoga kabul hajat, kabul maksud. Amin. Kemudian doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah. Amin. Juga yang saya cintai seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Saya tadi di belakang agak malu
Begitu mendengar, saya tanya, yang hadir banyak nggak? Sedikit bah takut hujan. Maka saya duduk termenung dan holwat kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kuasa dan keagunganmu. Tolong geser hujan ini karena engkau yang bisa, bukan aku. Akhirnya bulannya nongol. Ayo, mau kurang apa? Mau kurang yakin apa lagi? Alhamdulillah. Nah, semoga keberkahan malam hari ini oleh kita semua masing-masing dibawa pulang ke rumah masing-masing. Bilusus yang saya cintai, Syibul Mujahid, Syibul Ma'had, Syibul Majlis, keluarga besar Bapak Amin dan Ibu Najwa. Semoga termasuk seluruh jamaahnya, semoga Allah berikan sehat panjang umur barokah. Amin. Doa beliau semoga dimustajabkan oleh Allah, dan apa yang menjadi cita-citanya semoga kabul hajat, kabul maksud. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin jami'ah rahimakumullah, tadi dalam sambutan disampaikan oleh beliau 8 tahun merintis zikir manakib seperti ini, dari sekian orang menjadi sekian orang. Bahkan dalam hati saya, wih, jangankan masih ada orang, Tidak ada orang, nggak apa-apa. yang ada hanya Pak Amin dengan Bu Amin. Kalau manakiban itu berjalan, maka itu bukan sebuah kemunduran. Kenapa demikian? Karena saya ngalamin dari mulai banyak berkurang, apalagi terus begitu ada sedikit maaf, ada sedikit berubah perilaku saya mengarah kepada yang disebut dengan khawarij, jamaah bubar. Tinggal saya dan anak istri saya. Bahkan ya maaf, ini harus binimah ya. Kalau di sini masih enak, orang lain yang nggak seneng. Saya boleh tanya istri saya. Di saat saya sedang seperti itu, saya sedang hamil. Ntar diprotes. Hebat. kamu. Istri saya sedang hamil anak saya yang laki itu, yang nomor 7, yang nomor 8 ya. Lupa saya. Banyak kan? Yang laki sedang hamil berapa bulan waktu itu ya? 7 bulan. Saya sedang benar-benar difakohkan sama Allah, artinya dikikis habis sama Allah. Jangankan mobil, sepeda motor saya nggak punya, rumah pun nggak ada. Jam 11 malam saya diusir dari rumah mertua, karena saat itu saya tinggal di tempat mertua. Jam 11 malam loh. Di mana? Di Purwodadi. Akhirnya saya keluar dengan istri, di sepanjang jalan cuma satu yang saya tanamkan ke istri saya. Tolong jangan kamu simpen kebencian atau dengki, dendam kepada keluargamu. Jangan ada kemarahan kepada keluargamu, apalagi kepada orang tua. Nanti akan saya tunjukkan betapa hebat keagungan dan kebesaran Allah. Jangan bilang wawan kalau mereka tidak ngikut saya. Akhirnya alhamdulillah, ujung-ujungnya seluruh keluarga mertua saya ngikut zikir manakib. Alhamdulillah. Dan yang lebih dahsyat lagi, mertua saya istiqomah. Mertua saya istiqomah. Bahkan mohon maaf, di saat mertua saya sakit, saya bilang sama istri saya, ambil, kita yang ngurusin, karena itu pintu surga buat kita. Kira-kira kita kalau ada mertua sakit, Jalan. Repot. bodoh amat. Ngusir. Enggak sih Pak Ustadz. Ya enggak lah, jangan ya. Iya. Enggak, bukan. Dan di saat mertua saya meninggal, saya sempat protes waktu itu di rumah di kebun buah. Saya bilang, wih, ini ada malaikat Ijrail ke sini nih. Coba lihat ke dalam. Begitu lihat ke dalam, mertua saya sudah nggak ada. Sudah nggak ada itu, alias meninggal. Ada kemudahan-kemudahan yang ditunjukkan oleh Allah bahwa orang yang di dalam zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu digandeng dalam hidupnya dan digandeng di matinya. Mertua saya diberangkatkan dari kebun buah sampai ke Babakan Contoh, itu perjalanan normal ya 1 jam kurang lah. Hah? Berapa? 1 jam, taruhlah 1 jam.
Ini 30 menit nyampe. Jalan kaki. Ya enggak lah pakai mau pakai mobil. Pakai ambulan 30 menit nyampe. Bahkan di sana begitu saya juga sampai sana saya tidak berani berada di pemakaman. Saya bilang sama istri saya, tolong tandain. Nanti yang azan biar si Ari aja abang, si abang anak saya yang laki itu. Nanti yang azan biar dia. Tolong tandain, lihat kuburannya. Jadi begitu diingatkan sama istri saya, kuburan yang digali kan biasa kuburan karadak. Anak karadaknya. Ya udah karakan. Hah? Kasar. Kasar. Ini kuburan itu persis kayak di keramik, dinding tanahnya itu licin banget. Terus begitu istri saya ngasih tahu ke ustaz yang lain, akhirnya apa? Semuanya mundur satu langkah. Dan aroma wangi muncul dari dalam kuburan. Makanya saya bilang saya nggak akan tahan kalau melihat itu, karena itulah sebuah karomah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kenapa ini saya ceritakan, kita sebagai jamaah zikir manakib Sultan Ilyas Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an nggak usah khawatir. Yang penting satu, tidak keluar dari barisan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu cerita masa lalu saya. Jadi hambatan, tantangan, rintangan sudah pasti ada. Bahkan maaf jamaah, semakin kita dekat kepada Allah, akan semakin disikat habis sama Allah. Karena Allah maha cemburu. Saya tadus begini mah, bukan ngeluh nih ya. Tadi ada jamaah dari Purwakarta ke rumah saya. Untuk apa? Untuk nyita majlis yang sekarang saya diamin. Lalu apa yang saya bertahan? Tidak. Jadi kalau tadi di sini ada dibilang qadarullah, saya di belakang bercanda. Saya nggak ngerti qadarullah itu apa sih? Saya nggak paham. Qadarullah itu apa? Hah? Kehendak. Nah, kalau memang berani mengucapkan qadarullah, jangan cuma di lisan. Ayo. Ayo. Bahwa semua apa yang terjadi adalah kehendak Gusti. Rumah disita ya sudah. Karena memang itu kehendak Allah. Allah, udah siap. Utang nggak kebayar, kita berdoa ya Allah beri jalan untuk bisa lunas utang, malah tambah banyak. Ngutang lagi. Nah itulah karena apa? Allah maha cemburu. Lalu nanti gimana kalau benar-benar itu tempat tinggal saya yang di majlis juga disita? Ya tadi qadarullah. Kalau memang itu kehendak Allah ya sudah lepasin aja. Karena sebenarnya dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah kehendak Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi adanya cacian, makian, hinaan itu jadikan pupuk. Yang penting kita tidak mencaci orang, tidak menghina orang, tidak membenci orang. Orang lain biarkan membenci kita. Karena di saat kita dibenci, dicaci maki oleh orang lain, tadi kita sadar bahwa itu adalah kehendaknya Allah dan mampu melewatinya, maka derajat pasti diangkat oleh Allah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup calon nakib. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Saya tadi siang dapat pesan, bah karena ini bukan muludan, jadi jangan malam-malam hayo. Saya bilang. Ya terserah kehendak Allah kan. Kalau kehendak Allahnya ternyata mau sampai jam 2 mau ngomong apa? Iya benar. Alhamdulillah. Nah justru disinilah jamaah. Selama ini kita hanya bisa di lisan, hanya bisa live service di bibir. Namun karena ikut zikir manakib, maka perlahan-lahan kita melaksanakan ayat. Contoh, selama ini nggak mungkin yang ada di sini nggak hafal dengan Bismillahirrahmanirrahim, betul? Tapi kan hanya diucapkan. Tapi pelaksananya dalam kehidupan sehari nol besar. Mana buktinya dengan tetangga kagak akur? Mana Bismillahirrahmanirrahim? Ya, itu dia benar. Ya. Lah iya.
Ada tetangga minta garam aja, padahal garamnya banyak, gak ada. Gak ada, iya pelit, bahil, dan koret. Nah itu. Namun begitu kita ikut istiqomah seperti ini, di majlis taklim dan majlis zikir. Jadi saya ralat tadi omongan Bu Amin. Anggaplah ini di majlis taklim. Jangan anggap di majlis taklim. Ini majlis taklim plus majlis zikir. Maaf jamaah, kalau mau ngelihat derajat, karena ini adalah majlis zikir Sultan Aulia, majlis taklim jauh di bawah majlis zikir Sultan Aulia. Kalau mau lihat derajat, cuma kan nggak kelihatan. Iya. Betul? Mana buktinya? Ya buktinya malam ini aja dah. Saya yakin tadi yang duduk di sini begitu geloger-geloger, waduh jangan-jangan hujan. Pasti ada pikiran ke situ kan? Saya di belakang, tadi saya bilang, waduh kok saya ngantuk ini. Padahal bukan ngantuk. Di saat saya mencoba untuk kholwat komunikasi dengan Allah, ya Allah bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa Engkau Maha Agung, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha segala-galanya. Kalau di majlis ini sekarang disiram hujan, mohon maaf ya Allah bukan saya ngatur, saya bilang kalau hujan bubar nanti. Ya betul lah, kalau hujan apa nggak bubar? Terus mau uyel-uyelan pindah ke sini, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena apa? Nanti kita diprotes orang lagi. Betul? Namun yang protes ya biarkanlah protes karena memang makomnya belum sampai. Ada juga kan yang protes, oh salaman dengan gurunya kan bukan muhrim. Ya, itu di lingkungan kasab. Maka saya ajarkan ke jamaah baik yang laki maupun perempuan, lihatlah apa yang ingin kau lihat, tapi jangan kau terlihat oleh apa yang kau lihat. Cukup engkau dilihat oleh apa yang kau lihat. Bingung nggak? Bingung karena itu bahasa marifat. Jadi artinya di saat saya menyentuh, sentuhlah apa yang ingin kau sentuh kata Allah. Tapi jangan kau pernah menyentuh apa yang kau sentuh. Kau cukup menyentuh apa yang disentuh. Bingung kan? Ya bingung, kalau di syariat bingung. Jadi maaf jemaah, maaf. Makanya tadi saya bilang di saat basor kita ini udah bisa ngelihat, kemudian basiro kita perlahan-lahan dibuka. Kalau sudah basiro kita benar-benar dibuka oleh Allah, mohon maaf, saya sekarang ini maaf harus minimal loh ya. Saya nggak ngelihat jamaah, saya nggak lihat ini nenek-nenek, ini cantik, ini jelek, ini hitam ngebul, nggak. Tadi apa yang kau lihat cukup kau dilihat oleh yang melihat. Siapa yang mau melihat? Allah. Jadi pandangan basiro ini tembus kepada Allah. Maka manakala segala sesuatunya tembus kepada Allah, di situ tidak akan ada nafsu, maka di situ menjadi halal. Makanya ngaji yang dalam Al-Qur'annya. Jangan cuma dibaca doang. Tapi maaf loh ya, bukan dikasab. Kalau dikasab jangan. Bahasa saya gini, kalau melihat nenek-nenek pakai bedak aja burungnya udah utak-utakan, ya ini jangan. Lah mulai dah. Tapi ya seperti itu. Saya boleh tanya istri saya. Banyak tempat lah di sini, mudah-mudahan jangan ada lah ya, jangan ada. Di sebelah istri saya, begitu ada ibu-ibu mau salaman dengan saya, bukan hanya salaman bu. Kadang, abah boleh nggak saya nyium? Boleh saya. Boleh tanya istri saya, diciumin. Makanya semoga di sini jangan ada, kenapa? Karena yang nyiuminnya nenek-nenek. Harapan. Dalam hati saya, bu yang nyium itu agak mudahan dikit. Itu simpatik doang itu kali ya, bukan hawa nafsu. Saking cintanya, Iya, cinta mahabbah. saking mahabbahnya. Mahabbah. Dan kita harus yakin yusallul mar'u ma'a man haba ilaih, bahwa orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mahabbah lil taat. Jangankan di akhirat, di dunia pun pasti kita akan dikumpulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya maklum karena imam kita ustazah. Coba kalau ustaz, ya kalau perempuan kan biasanya agak peka telinganya. Nggak kaup ada yang ngomong udah masuk ke sini. Maklum juga lah. Saya bilang ke bawah, udahlah jangan terlalu banyak dengar orang. Iya, nggak apa-apa. Ada orang bisa ngapain apa nggak senang dengan manakib, biarin aja. Coba sekarang saya mau tanya, yang saya sampaikan Al-Quran dan hadis bukan? Al-Quran hadis. Terus lucunya ada orang nggak senang. Ya, biarin aja. Zikiran kita semua ayat-ayat Al-Quran. Terus ada orang ngomong nggak senang.
Ini saya tanda tanya, ini Islam apa bukan? Kan begitu. Padahal di surah Al-Anfal ayat 2, seorang muslim manakala didengarkan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, akan bergetar hatinya dan bertambah imannya. Bukan gak seneng. Ini kalau ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh saya lupa. Yang jelas kalau ini begini. Kun aliman, Wala takun jahil. au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban. Ujungnya patah klik. Kata Allah, kata Rasulullah, jadilah engkau orang yang berilmu. Ini syarat diaku oleh Kanjeng Nabi loh, hadis ini. Diaku sebagai umat Rasulullah. Kalau engkau nggak bisa menjadi orang yang berilmu, maka belajarlah ilmu kepada orang yang berilmu. Kalau nggak bisa belajar ilmu kepada orang berilmu, cukup engkau dengarkan saja di saat orang berilmu itu bicara. Misalnya di sini, ini sound kedengaran sampai di blok mana, dengarkan saja dari jauh. Itu sudah cukup. Lalu yang keempat, nggak bisa juga dengerin karena pakai handset. Iya, pakai apa? Handset. Iya. Au muhiban, Cinta. cukup senang saja kepada orang yang ngaji, Iya. Enggak usah senang sama orang. maka selamat. Coba bayangin, senang saja kepada yang ngaji, selamat. Padahal dia kagak ikut apa-apa ya. Senang saja. Jangan yang kelima, patah klik. Punya ilmu kagak, belajar ilmu kagak, dengerin kagak, senang kagak. Maka yang kelima, patah klik, celaka. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup Cak Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Lalu malam hari ini saya ingin menanamkan bahwa bagaimana peran Allah di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, karena ini banyak yang salah menafsirkan. Itu artinya gini, tidak akan berubah nasib seseorang kecuali orang itu merubahnya. Tidak akan berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Ini kalau ditelan mentah-mentah, maka kalian jadi orang murtad. Gawat ini ayat ini. Kok bisa? Karena menganggap diri kalian Tuhan yang bisa merubah segala sesuatunya. Padahal di situ ada kalimat hatta. Nah, ada kalimat hatta. Kemudian ujungnya bi anfusihim, bersama dirinya. Siapa sih yang bersama dirinya? Man aropa nafsahu faqad aropa robahu, man aropa robahu faqad aropa qalbuhu, man aropa qalbuhu faqad aropa sirruhu, man aropa sirruhu faqad aropa anallah. Jadi yang bersama dirimu dan diriku adalah Allah. Dan kalimat hatta. Jadi bahasanya ini. Sehebat apapun kita kepengen jadi bupati, sehebat apapun kita kepengen Di dewan, gubernur. jadi dewan, Gubernur. atau jadi apalah, pengen kabul hajat, berusaha sudah semaksimal mungkin, sudah sekuat tenaga kita berupaya, hatta kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terwujud. Nggak akan pernah terwujud. Tapi kita santai-santai saja, tiba-tiba wujud. Contoh tahadus binikmah jemaah. Saya beberapa waktu yang lalu ada hampir setahun, hampir 6 bulan di Indramayu. Saya bilang, karena di Indramayu jamaah kita itu ribuan. Di Indramayu kita punya majlis 54 majlis, termasuk di pendopo bupati. Dan saya tiap ngaji di bupati pun, boleh tanya isi saya, beres ngaji di pendopo bupati, sound juga sama, bawa sendiri. Bahkan air aqua bawa sendiri. Begitu beres ngaji saya langsung menghilang. Kenapa? Jangan sampai bupati ngatur saya. Loh, sekarang ini kan kenapa banyak ustadz diatur lurah, diatur bupati? Karena ustadznya nunduk kepada umaro. Padahal Al-Quran berbunyi ulil amri. Umaro yang harus tunduk ke ulama. Kenapa ulamanya kalah sama Umar? Karena ulamanya bersandar kepada umaro. Ini salahnya. Nah, banyak nggak? Banyak. Kita doakan saja semoga Allah memberikan hidayah taufik.
Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bini mah jamaah sampai saya bilang calon bupati yang mau ketemu saya boleh tapi harus bawa Pajero Sport yang baru. Gawat. Gawat. Oh mantap itu Pajero Sport baru. Lalu ini saya tutup, saya bilang kayaknya kalau Pajero Sport baru rada mahalan. Begini aja deh saya bilang. Calon bupati yang mau ketemu saya tolong tebus mobil Camry saya gadekan karena saya setiap tahun dia punya mobil saya jual atau saya gadekan untuk dakwah. Makanya sekarang saya lagi nggak ada mobil. Mobil Camry saya gadekan 100 juta. Kemudian mobil Terrano saya yang pernah dulu dibawa ke sini saya jual juga itu untuk dakwah. Kenapa? Orang kalau bercinta dan memiliki cinta yang mahabbah li ta'at, cinta yang lillah, dia tidak akan menuntut tapi dia akan berupaya memberi. Itulah cinta sejati, cinta karena Allah. Ternyata saya dihajar jemaah. Nyebar di Indramayu tuh. Ternyata Wawan Gunawan penipu berkedok ustad. Disebar seluruh jamaah itu. Bahkan yang bukan jamaah juga nerima. Lalu kalimat yang kedua, penipu menukarkan ayat-ayat menjual ayat-ayat Al-Quran. Begitu nyampe di saya, saya bukan marah. Saya merenung apa salah saya. Begitu saya baca yang kedua, oh iya di sini ada penipu menjual ayat-ayat Al-Quran. Saya sadar, oh iya ya Allah, mohon ampun saya kepada Allah. Padahal itu ya sedikit candaan, banyaknya serius. Ya kali aja ada yang mau nebusin mobil saya di Bandung gitu kan, saya gadekan di Bandung 100 juta. Patungan dulu ribuan. Alhamdulillah. Nah akhirnya saya tidak tidur, benar-benar gak tidur 3 hari 3 malam. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 hari 3 malam. Sebentar itu. Nabi Adam berapa tahun? Nabi Nuh selama di dalam perut. Nabi bukan Nabi Ayub. Nabi Yunus. Nabi Yunus berapa puluh tahun dalam perut ikan. Nah, akhirnya begitu saya udah benar-benar sadar, artinya kembali kepada atau bertobat, kembali kepada Allah. Makanya saya sering bilang, yang harus duluan bertobat bukan tukang mabuk minuman, bukan tukang judi, bukan. Di dalam kitab takrib dijelaskan yang harus duluan bertobat adalah ustadz, kiai, ulama. Ya biarin aja. Emang begitu dalam kitabnya. Karena tobat yang dimaksud bukan berarti berhenti dari satu pekerjaan maksiat dari satu pekerjaan maksiat kemudian tidak lagi dikerjakan, bukan itu. Tobat itu kembali kepada Allah. Lah kalau ustadz, kiai, ulamanya nggak bisa kembali kepada Allah, apalagi umatnya. Betul? Maka yang harus duluan bertobat adalah kiai, ustadz, ulama. Singkat cerita begitu seperti itu, besok paginya saya ada nge-WA, Abah ada di rumah nggak nanti sore? Saya jawab, jam berapa? Habis maghrib, Bah. Oh ada, saya bilang saya kebetulan malam hari ini istirahat. Maka pada maghrib datanglah orang yang nge-WA ini. Kemudian ngobrol, Abah mohon maaf, ini cincin yang di tangan kanan biasanya di tangan kiri di sini ya. Ternyata dia memperhatikan, padahal dia ngaji baru 2 kali. Di sini sekali, di tempat saya sekali. Abah saya lihat cincin Abah nggak ganti-ganti. Oh ya cincinnya cuma 1, saya bilang gimana mau ganti? Ini Bah saya bawa cincin, cocok nggak? Begitu saya pasang, truk, pas, ini pas. Saya lihat begini, bagusan ini. Kok kayak begini saya bilang cincinnya. Terus begitu udah pas, dia keluarin. Abah ini sertifikatnya. Saya kaget. Kok cincin pakai sertifikat? Begitu saya baca, ternyata cincin ini berlian. Besoknya saya bawa ke Pegadaian, penasaran juga saya. Iya, Pegadaian Cikampek. Tadinya mau digadai. Saya bawa cincinnya, saya bawa sertifikatnya.
Begitu ditulis sama dia ada sekian karat untuk harga sekarang Pak cincin sekarat. Dibilang Pak untuk harga sekarang cincin Bapak ini harganya 99 juta. Udah lah digadein aja. Lalu orang pegadaian ngomong, kalau Bapak mau gadein kita siapkan tapi 50 juta Pak. Iya. Dalam hati saya lagi butuh duit nih kan. 50 juta. Cuma mikir lagi, nanti kalau nggak begitu ketemu yang ngasihnya nggak ada di sini, dia nanya, curiga. Cincin saya kok nggak dipakai-pakai gitu kan. Maka akhirnya ya saya sekedar tahu aja begitu. Begitu tahu, ya Allah, benar apa yang kau bilang. Jangan kau pernah bersandar ke bawah. Begitu engkau minta uang dari calon bupati 100 juta, maka engkau akan terikat dalam urusan dunia dan mumet ujung-ujungnya. Maka ini kukirim orang yang ngasih duit kepadamu itu dari aku, kata Allah. Allahu Akbar. Malam ini saya ajak ngaji ke sini, dia lagi meler. Sakit. Siapa dia? Maaf, saya sebutkan aja. Makanya, wa jamaritu fa huwa yasbin. Manakala kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Hatta kamu punya anak dokter sudah profesional, tetap wayahnya Allah ngasih penyakit, tetap akan sakit. Jadi yang ngasih ini Dokter Adi yang pernah saya bawa ke sini. Dan dia ternyata isi koma. Lalu saya kan takut salah. Nelpon, dok, ini jangan-jangan salah ngasih. Ya iya, daripada nanti di tengah jalan diminta. Nggak enak ujungnya nanti. Dok, ini jangan-jangan salah ngasih. Ini kok harganya mahal banget. Enggak, Bah, saya tuh waktu milih cincin untuk Abah, istri ngeliat, nyamperin. Kata istri, jadi dokter ini suami istri manggilnya Yang. Subhanallah. Katanya Yang mana? Kamu Yang mana? yang mana? Yang kamu ngasih lagi nyari cincin buat siapa? Mau ngasih siapa? Nah si dokter ini jawab, saya mau ngasih Abah Kombes. Kamu tuh gila. Buat gurumu kamu ngasih cincin yang itu, saya nggak setuju. Istrinya langsung ngambil. Kenapa nggak yang ini kamu kasihkan? Ini suratnya. Jadi ternyata yang ngasih itu istrinya. Alhamdulillah. Nah ini jamaah, kenapa ini saya cerita? Kalau sandaran kita iya karena stain kita mutlak bersandar kepada Allah, jangan khawatir. Sumastaqomu tatanazzalu alaihimu malaika. Di saat kita isi komah, Allah akan kirim malaikat. Yang kalau kita bilang malaikat, jangan malaikat yang cuma sayap. nggak kelihatan begini, bukan. Ada malaikat yang kelihatan. Contoh tadi siang. Dari sini ada yang jadi malaikat. Saya lagi ngerujak sama Abi Amai. Tiba-tiba datang malaikat bawa mangga. Abi Amai. Oh, Abi Amai. Masya Allah, Abi Amai. Iya, bawa mangga. Nah itu malaikat. Ntar bulan depan ada dia. Abi Amai. Alhamdulillah. Abi Amai Nah ini kemana, Pak Ustaz? malam ini dia ada kajian kitab di majlisnya. Ya. Ada kajian kitab, nanti ada, tenang aja. Karena saya tugaskan beliau, saya bilang Kang, ngaji kitab, kajian kitabnya dijalankan. Jadi kita walaupun udah tua, kita nggak perlu hafal, nggak perlu Iya. apa namanya, Koma. nggak perlu bisa baca, yang penting ngerti dan dijalankan. Termasuk Al-Quran. Kita ini udah tua-tua begini ya, maaf. Kan selama ini kayak yang saya sampaikan, sholatnya nyembah Allah dari apa Tuhan. Bukan nyembah Allah tapi nyembah Tuhan yang kita ciptakan. Begitu udah saya kasih tahu kan pasti ada perubahan. Begitu lagi sholat ingat jangan dia kata apa Kombes, oh ini dari Allah harus ingat Allah. Ujungnya ingat Allah. Pasti seperti itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan termasuk malam hari maaf yang datang seperti ini sebenarnya orang-orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah. Itu pasti. Diaminin nggak diaminin kita ini orang-orang yang dipilih dan terpilih. Alhamdulillah. Tenang aja, no, makin gede. Lah itu lihat, makin bulat. Nah inilah jamaah. Manakala kita sudah dekat kepada Allah, maaf, tapi ya tanda kutip dekat kepada Allah. Allah selalu dekat dengan kita.
Artinya tidak akan ada orang siapapun dia, sehebat apapun, hatta dia jabatannya atau pangkatnya Nabi dan Rasul, nggak bisa ke Allah sendirian. Lihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, emang sendirian beliau? Kagak, bersama malaikat Jibril. Nah ini. Jadi kalau sudah dekat tadi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, kalau kita udah berupaya sekeras dan sekuat tenaga, pengen bawa hajat kita tuh pengen dikabul, hatta kita habis-habisan, kalau bahasa Sunda beak dengkak. Nah dia sirah di jen sulu, sirah di jen hulu. Hulu di jen sirah. Hulu di jen Hulu di jen suku. Ya ulah terserah. kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki lah, susah amat sih. Kan bahasa internasional. Sirah di jen suku, suku di jen sirah. Jungkir balik kita pengen meraih sesuatu, hatta jika Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan pernah terwujud. Lalu bagaimana syaratnya supaya Allah mengabulkan doa kita? Walaupun memang sebenarnya semua doa dikabul. Contoh, saya mau cerita lagi. Ada satu keluarga ini kaya, anaknya satu perempuan cantik banget. Nah, udah cantik pakai banget. Emaknya janda 5 tahun. Ini merasa jangan tersinggung ya. Ini cerita. Emaknya janda 5 tahun. Lalu kenal dengan yang namanya Agus aja dah. Lalu kenal dengan Mas Agus, udah gitu aja deh. Wah, kena lagi gua. Aku sakit. Kenal dengan Mas Agus. Mas Agusnya sakit. Nah, Mas Agus ini Iya, maksudnya anak saking kepengennya memiliki anak orang kaya ini yang cantik itu, lalu datang ke Abah Kombes. Maaf nih, bukan doa nih. Mas Agus nih udah hitam. Iya. Loh, ini mah kan cerita udah hitam, Prongos. belangsak, merongos, melarat, miskin lagi. Ini ceritanya begitu. Datang ke gurunya. Nah, maaf ini kalau datang ke guru ahli syariat, paling dijawabnya gini, lu tahu diri aja, gue sono udah cantik ayah, gitu kan? Nah, karena datang ke gurunya yang ahli marifat, maka dibilangin, udah Gus, kamu kalau memang benar pengen memperistri anak janda kaya itu, kamu sholat tahajud dengan sholat hajat nggak usah lama, setahun aja. Setahun. Dan ini dikerjain sama Mas Agus ini. Sholat hajat setahun. Begitu sudah 1 tahun, dia yang doanya selalu, ya Allah, jadikan nama anak orang kaya ini katakanlah Fatimah. Ada nggak nih? Ada Dewi. Kata Mas Agus dalam doa, ya Allah, jadikan Fatimah sebagai istriku. Walaupun dia udah punya pacar atau mau dikawinkan sama orang lain, tolong ya Allah, itu jadikan jodohku. Ini saking hebatnya, saking cintanya Mas Agus kepada Fatimah, anak janda kaya. Setelah 1 tahun, Bapak belur. saya jadi pengen ketawa juga ceritanya. Ada Fatimah. Ya udah simak aja dulu. Setelah 1 tahun, Mas Agus balik ke gurunya. Katakanlah ke Abah Kombes, bah saya udah tahajud hajat selama 1 tahun, berdoa selalu itu. Ya udah Mas Agus, sekarang datangi rumahnya. Ngomong kepada ibunya Fatimah. Datanglah nih Mas Agus nih ke rumah janda kaya. Ini begitu masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibunya Fatimah. Mas Agus masuk. Begitu duduk berduaan, ditanya, Mas Agus ada apa? Lalu Mas Agus ngomong, Bu, saya selama 1 tahun memohon kepada Allah dan berdoa dengan harapan anak ibu yang namanya Fatimah jadi istri saya. Jadi saya datang ke sini mau melamar anak ibu yang bernama Fatimah. Ini si ibunya Fatimah langsung nangis. Fatimah Nangis sejadi-jadinya nangis. Fatimah mati enggak tahu. Udah meninggal. Nah, Mas Agus pun kaget.
kaget. Udah meninggal. Bu, kenapa ibu nangis? Mas Agus, saya selama 1 tahun memohon kepada Allah agar Mas Agus jadi suami saya. Angel lagi. Kasihan deh. Coba perhatikan. Saya 1 tahun Mas Agus berdoa tiap malam munajat kepada Allah agar Mas Agus jadi suami saya, kata si janda ini. Akhirnya Mas Agus karena orang yang nggak tegaan, Jadi beli 1 dapat 2. nggak tegaan, Beli 1 dapat 2. dia bilang nanti Bu, saya mau musyawarah dulu, saya mau pulang dulu, saya mau musyawarah dengan keluarga. Akhirnya dia musyawarah dengan keluarga, datang lagi ke gurunya, datang lagi ke Abah Komes, minta saran dan nasihat. Hasilnya ya sudah, karena memang Allah berkehendak sampai itu, kamu ikuti saja. Kawinin nih mamanya. Oh, rebus 1, Begitu rebus dapat 1. Mama Jadi Nora. yang dilamar bukan Fatimah, bukan anaknya, tapi emaknya. Si Sri. Dilamarlah emaknya ini sama Mas Agus, tenda udah dibayar, organ tunggalnya udah dibayar, undangan sudah disebar. Mantep. Pokoknya mau untuk hajatan gede-gedean, orang kaya janda kaya coba. Subhanallah. Lo duduk manis. Dia kan tadi udah jelek hitam. Berangas. Ngentutan. Nah, lalu semuanya sudah beres persiapan untuk pesta pernikahan Mas Agus dengan janda kaya. Semuanya udah siap. 1 minggu sebelum hari pernikahan, si janda ini berangkat ke pasar Cikampek. Yalah. Jalan kaki dong. Naik beca lah. Ya, jalan kaki lah. Namun baru sampai di Kopo, dia ketabrak mobil, nyungsep meninggal. Ada anaknya kan? Anaknya digadein. Meninggal. Nah, ini meninggal karena keluarga dari si janda ini biar nggak malu, maka musyawarah, undangan semua, pokoknya udah siap aja. Kata keluarga si janda ini, ahli warisnya lah nanya, Mas Agus, karena calon pengantin wanita meninggal dunia, maka apakah Mas Agus mau kalau dinikahkan dengan anak yang bernama Fatimah? Mau banget. Ya pura-puranya jangan dulu lah. Kata Mas Agus, emang dalam hatinya, emang dari dulu gua nggak punya itu. Untuk modal. Akhirnya terjadi pernikahan. Nah, apa sih cerita ini yang harus diambil? Maaf jamaah. Keinginan ibu yang janda ini, ibunya Fatimah ini dikabul nggak sama Allah? Kabul. Dikabul. Sampai mau nikah, kan dikabul. Undangan tertulis, oh misalnya, Mas Agus dengan Janda. Sarinem gitu. Jelek amat lah. Yang jelas doa si janda tua ini dikabul. Kemudian doa Mas Agus dikabul nggak? Kabul. Dikabul, sama-sama dikabul. Nah, seperti itulah gambarannya jamaah. Jadi Allah kalau hendak memberikan sesuatu, jarang sekali langsung diberi yang manis. Pahitnya dulu dong, kopi pahitnya dulu. Iya, baru diaduk ya. Nah, diaduk-aduk baru manis. Iya. Ya. Apalagi. Nah, begitulah halusnya Allah memberi sesuatu qadariyah tadi, semuanya dikabul. Jadi makanya udhuni astajib lakum. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, semuanya dikasih. Cuma cara Allah memberi, ya monggo kersa Allah, bukan kita yang ngatur. Ini salahnya kan kita yang ngatur. Iya, pengennya langsung. Minta. Kadang kita pengennya bla 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 bla. Maaf. Selama kita masih mau ngatur qadariyah tadi, maka itu semua tidak akan pernah terwujud. Saya ulang. Selama masih kita yang ngatur Allah, jangan harap itu semua bisa terwujud. Lalu bagaimana supaya cepat terwujud? Pasrah dan tawakallah kepada Allah. Doanya kita minta, maka tawakal kepada Allah, pasti dalam waktu singkat bakal dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Siap tawakal? Ya. Udah gambarannya ini aja nih, cincin inilah. Loh, saya kalau nggak tenggelam di dalam ketawakalan, maaf, Allah nggak akan menghibur. Akhirnya dihibur nih sama Allah, dikirim malaikat, tatanazzalu al malaika, dikirim malaikat yang bernama Dokter Adi. Ini harapan saya yang ngasih justru jamaah Metro. Masya Allah. Amin itu nama Bu. Amin.
Masih mangga. Amin kasih mangga nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa, luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa semua apa yang kita minta pasti Allah akan kabulkan, tapi ada syarat. Fal yastajibu. Pasti akan Allah kabulkan. Apa syaratnya? Syaratnya tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, jalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau tadi berani bilang qadariyah, maka lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma di sini doang qadariyah. Kayak apa qadariyah? Qadarullah. Jangan cuma diucapkan doang, lakukan. Bahwa memang betul semua apa yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Kayak sekarang nih hujan nggak jadi, ya memang ketetapan Allah nggak dijadikan hujannya. Kok tadi kan katanya Abah Kombes minta kepada iya, saya minta ketetapannya Allah yang melakukan, Allah yang merubah. Maka semuanya adalah ketetapan Allah atau tadi apa? Qadarullah. Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Rukun iman keberapa itu? Keenam, kodok dan qadar. Maka seseorang, mari kita siapapun untuk melakukan pekerjaan atau apapun yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Nah, makanya saya bilang hati-hati dengan ayat ini. Kalimatnya atau terjemahannya tidak akan berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Di situ ada kalimat hatta dan ujungnya bi anfusihim. Maka berjuanglah sekuat tenaga. Berjuang. Lakukan semaksimal mungkin. Ya. Lah ya kan berjuang sekuat tenaga. Itu memang ayat itu. Berjuang sekeras mungkin, sekuat tenaga, namun kita harus yakin bahwa yang mewujudkan apa yang kita inginkan bukan kuatnya, bukan kerasnya kita lakukan pekerjaannya, atau bukan kita mengerjakan itu sekuat tenaga, bukan, tapi Allah lah yang mewujudkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka di sini perlu ada prosedur kepada Allah. Contoh, ada jamaah yang rumahnya saya kasih dekat dengan rumah bupati sebelahan, misalnya ini rumah Pak Amin, ini rumah bupati. Jelek amat rumah bupati. Kan belum jadi. Belum jadi bukan. Belum jadi. Pak Amin mau bikin KTP karena merasa tetangganya bupati, mapnya langsung ke Pak Bupati, ini saya bikin KTP. Maka Bupati Pak Amin prosedur dong, betul nggak? Ke RT dulu, ke RW, ke lurah, ke camat, baru bupati. Padahal bupatinya dekat sama jamaah. Qoribun, Allah sangat dekat dengan kita, tidak ada jarak. Tapi untuk menuju kepada Allah butuh lewat. ini Iya. prosedur atau yang disebut dengan wasilah. Step by step. Step by step. Dari sini ke sini, sini ke sini. Dan syukur kepada Allah, saya sampaikan, saya ingatkan kepada jamaah bahwa saya sebagai khadimul mursyid atau ajudannya walinya Allah. Siapa sih walinya Allah? Guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Dari Abah Junaidi naik ke atas Abah Kiai Ma'ruf Siddiq. Dari Abah Kiai Ma'ruf Siddiq naik ke atas jadi Abah Muzakisah, naik lagi ke Abah Tolha, naik lagi ke Syekh Hatib Sambas, ke Syekh Holil Bangkalan, naik lagi Syekh Holil Bangkalan berguru kepada Syekh Hatib Sambas, naik lagi terus urut ke-19 Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu, naik lagi terus urut ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendapat ilmu atau wahyu dari Allah melalui Malak Jibril. Malak Jibril dari Allah. Jadi Allah paling atas nomor 1. Abah Junaidi dalam silsilah keguruan urut ke-39. Mas Agus pengen urut 40. Monggo kalau bisa. Boleh, nggak ada yang melarang. Boleh, Mas.
Kawin lagi sama Sri. Boleh. Makanya pertanyaan kalau bisa. Berat jamaah. Kenapa berat? Ya saya jadi khadamnya aja dihandam dari sini, dihandam. Contoh malam ini. Malam ini masih untung di sini nggak dibatalin. Coba besok malam Selasa saya harus ngaji di Gantar. Acara masih muludan. Kemudian malam Rabunya di rumah mantan Kapolri, yaitu Pak Dai Bahtiar. Dan anaknya mau nyalon bupati. Saya sudah dapat bocoran, Abah nanti kalau pengajian di sana, seluruh jamaah yang hadir mau dibekalin. Mau dikasih duit. Imam-imamnya satu orang 1 juta. Jamaahnya 500. Jamaahnya nggak tahu saya. 500 boleh lah. 50. Kemudian untuk Abah Kombes katanya, KM. 1M. bukan Pajero, mobil yang di Bandung bisa diambil, kemudian uang cash 500 juta. Bagi 2. Kapan itu? Besok tanggal 19. Lalu tadi malam guru saya merintah, Pak Wawan hari Senin berangkat ke Jember. Ya. Bukan kehendak. Kira-kira ini ditolak jangan? Kalau ditolak, maka durhaka saya kepada guru. Iya, ya itu. Dan kalau saya nolak perintah guru, bubarkan majlis ini. Karena percuma. Karena Barokah tidak akan ada. Perjalanan ke Allah tidak akan sampai. Yang ada hanya kicauan belaka. celaka. Yang ada hanya celaka. Beliau nanya, Pak Wan besok hari Senin berangkat ke Jember sama Kiamai. Ya Amai. Iya. Ari Amai. Saya bilang, siap Abah. Habis itu beliau nanya, ada acara nggak? Saya jawab, tidak ada. Malu ya kalau bilang ada. Bukan malu, sudah ada Bu. Makanya nanti bulan depan saya mau buka kitab adab murid kepada guru. Sekalian pakai layar. Biar kita paham. Iya, iya, iya. Biar kita paham. Atau bila perlu Abi Amai aja ya, Kiamai aja yang jelasin ya. Ya. Biar semangat. Ya dong cawan lagi. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Iya biar Kiamai yang jelasin. Kenapa di sisi lain ada dalil sir Rabbani bilisani ustazi. Rahasia Allah ada pada lisannya guru. Maka saya begitu ada acara nggak? Siap, tidak ada Pak. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada saya bilang, padahal ada. Oh. Tapi nggak ada bayangan tuh di 500 juta ya. Ya ada Bu, nggak normal kalau nggak. Ya Allah. Lalu 500 juta ya Allah di. saya tadi siang membuat edaran kepada jamaah, termasuk ke bupati. Ke bupati juga saya kirim, ke calon bupati, dia bupati tapi nyalon lagi. Oh, aib Allah. Nyalon lagi. Aib supaya. Ini apa namanya? Ke bupati saya kirim. Fatimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada seluruh jamaah manaqib Al-Baghdadi Indramayu dan imam-imam Indramayu untuk acara hari Senin malam Selasa di Punduan tanggal 18 dan hari Selasa malam Rabu di Losarang di kediaman Bapak Jenderal Dai Bahtiar tanggal 19. Abah Kombes dan Abi Amai tidak bisa hadir karena ada tugas mendadak mendampingi guru besar kita ke Jember. Pemberitahuan ini sebagai atau voice note ini sebagai pemberitahuan, dan untuk pelaksanaan kapan di Punduan dengan di Losarang akan diberitahukan kemudian melalui undangan yang baru setelah ada kepastian tanggal dan harinya. Jadi hari Senin malam Selasa besok dan hari Selasa malam Rabu acara dibatalkan karena Abah Kombes dan Abi Amai mendampingi guru besar ke Jember. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada kalimat ngarep nggak? Arab lah. Ada nggak? Ada. Yang mana? Enggak. Ada. Ada lah, masa enggak ada orang Arab penduduk. Voice note ini sebagai pemberitahuan kan dibatalkan
Sampai ada pemberitahuan Berikutnya. tanggal yang itu ngarep sebenarnya. Itu ngarep. Ngarep Fatimah. Ngarep biar benar-benar tidak dibatalkan. Ngarep itu. Lah saya kalau nggak ngarep juga nggak normal. Boleh, harapan boleh disandarkan kepada makhluk, tapi sandarannya harapannya boleh kepada makhluk, tapi sandarannya tetap harus ke Allah supaya nggak kecewa. Artinya kalau nggak jadi nggak kecewa. Contoh, saya beberapa kali jemaah, ada yang datang mau ngasih ya duit sekian miliar, saya bilang ya monggo wujud buktikan aja, batal. Ada lagi yang datang mau ngasih lagi, batal. Bahkan saya sampai ngasih ongkos segala macam. Udah anggap aja sodako sih. Sekarang juga ada. Nanti saya mau minta doanya. Ada orang yang mau ngasih duit ke saya nggak sedikit. Yang jelas di sini warga Cipratan. Kalau itu terwujud, kalau Allah mewujudkan. Tinggal tergantung. Boleh Pak tadi kalau misalnya ini ke Cipratan mau nggak? Boleh. Mau banget. Benar. Tapi hantemannya bantuin dong. Bantuin ngantemin berarti. Hanteminnya bantuin dong. Ya itu sama Allah ada yang caci maki. Kadang saya maaf tapi ya ini Tarus Bina udah lewat kok. Saya boleh tanya keluarga saya. Kadang saya makan sehari-hari aja cuma nasi sama garam. Saya tidak akan pernah bilang ke jamaah. Padahal kalau saya ngomong ke jamaah, apalagi jamaah Indramayu, saya nggak ada beras, saya nggak ada ini, pasti dikirim. Iya. Tapi berarti ya karena saya bego. Kan iya karena bodoh, wa iya karena stain. Maka seperti itulah juga dulu Kanjeng Nabi. Beliau berjuang berdakwah untuk mengimankan manusia. Habis-habisan sampai siapa pendampingnya? Siti? Yang kaya raya siapa? Siti Khadijah. Sampai terakhir beliau pakai baju aja Compang camping lah ya. Compang camping. Tambalannya banyak. Padahal malaikat datang, ya Muhammad, kalau gunung itu engkau jadi apa? Jadi emas maka akan diwujudkan jadi emas. Tapi beliau nggak seperti itu. Maka mari apa yang terjadi di zaman Rasulullah sekarang sesuai dengan kapasitas kita jalani, nikmati, syukuri. Jalani, mati, syukuri. Siap? Allah, insya Allah. Semakin isi koma semakin dihajar loh Bu. Iya, emang. Iya. Karena apa? Sekali lagi, Allah Maha cemburu. Allah Maha cemburu. Ong ibu aja kalau suami nggak pulang ada di pos ronda cemburu. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya bahwa mari kita bersama-sama berjuang dan berdoa. Doa ini lambari dengan ketawakalan kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan dalam waktu yang singkat. Tapi tetap tunggulah dengan sholat dan sabar. Kenapa kalimatnya dengan sholat? Karena sesungguhnya sholat itu adalah komunikasi yang mesra dengan Allah. Sholat itu ngobrol mesra dengan Allah, itulah sholat. Komunikasi. Makanya saya bilang kemarin waktu saya dengan istri ke Cirebon, bukan dengan Cirebon, dengan Wa Amir itu, saya sholat di salah satu rumah pejabat, sholat maghrib, saya ngimamin. Akhirnya apa? Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Bukan 4, bukan 2. Emang ganti. Habis sholat maghrib nggak ada yang sanggup berdiri Bu. Kenapa? Di saat kita benar-benar merasakan sampai di hadirat Allah, maka seluruh tubuh kita akan lemas lunglai dalam zanatil kurba. Kenikmatan dari sumber kenikmatan. Kepengen begitu? Ayo kita pelan-pelan istiqomah. Makanya kalau saya maaf kalau kita suruh milih Abang Kompas kalau mau surga kemana? Ke surga paling tinggi apa? Surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Saya nggak mau. Surga Firdaus itu tempat orang yang senang perempuan waktu di dunia. Biar paham.
Makanya dikasih istri 70. Tapi maaf sekali lagi, nenek-nenek nggak ada di sana. Nah, orang-orang yang seperti ditempatkan di surga Firdaus. Kalau saya harus bicara surga, lalu saya mau di mana? Saya nggak mau di situ. Saya pengennya di Zanatil Qurba, sumber segala sumber kenikmatan, setiap detik bersama Allah. Kalau yang di surga Firdaus hanya dapat salam dari Allah. Tapi yang ada di surga yang di Zanatil Qurba, ini setiap detik, setiap waktu bersama Allah. Makanya sumber segala sumber kenikmatan. Kalau meleset dari situ, ya ke surga Firdaus. Kan gitu. Yang di sini kalau meleset, kemana? Ke Abah. Neraka. Yang jelas kita nggak usah khawatir. Sekali lagi yang penting, mari kita bersama-sama istiqomah. Hidup zaman Akib. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini biar nggak terlalu malam. Saya besok mau berangkat juga ke Jember, berangkat pagi. Kali aja ada yang mau bantuin ngongkosin. Jangan keras. Diberikan kesehatan, doa. Kalau di sini jangan. Ya bantu doa juga sama, nggak apa-apa. Iya. Ya Allah semoga Abah Komos ada yang ngongkosin, kan begitu. Betul. Kan sama ya. Malah sebenarnya doa itu bantuan yang paling bagus. Ringan. Jangan dibilang, oh cuma doa doang. Iya, ringan. Jangan. Justru segala sesuatu dalam kehidupan ini ditentukan oleh doa kita. Tadi kan, hatta yughayyiru ma biqaumin. Kalau kita nggak berdoa, nggak minta kepada Allah, Allah juga nggak tahu. Walaupun Allah maha tahu. Iya, pasti dia akan. Betul? Betul. Maka mari kita jangan pernah bosan meminta atau berdoa kepada Allah. Cuma jangan bikin puyeng malaikat. Gimana tuh punya? Hah? Hari ini habis sholat duha ya Allah, saya mohon lunas utang. Besok habis sholat duha ya Allah, anak saya pengen bangun rumah. Besoknya lagi habis sholat duha atau habis sholat tahajud, sholat ya Allah, saya kepengen kebeli mobil. Dalam seminggu ada 7 permintaan. Ini malaikat bingung, ini mana dulu nih? Yang dikabulkan. Jadi gini, biasakan kita memohon kepada Allah satu hal yang paling pokok menurut kebutuhan kita. Tapi jangan dulu berpindah doa atau meminta yang lain sebelum ini dikabul. Itu kuncinya itu. Jadi jangan hari ini minta doa, besok doa B. Malaikat bingung bu. Maka kalau hari ini minta A, besok pun minta A terus sampai malaikat ditanya sama Allah. Malaikat, Mau apa tuh dia? tuh Agus minta apa lagi? Dari minggu yang lalu ya Allah mintanya Fatimah. Mintanya Fatimah mulu. Kata ya udah kasihlah malaikat. Jadi sampai betul-betul ibaratnya mendengarnya itu bosan lah. Fatimah. Ya. Suwe Itu. tua-tua. Nah kalau setahun dikasih ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas semua doa pasti dikabulkan, dikasih. Enggak untuk kita, untuk anak cucu kita. Enggak untuk anak cucu kita, untuk cicit kita. Yang jelas pasti dikabul. Yakin? Yakin. Pasti itu. Yakin. Nah, begitu yakin, makin yakin, tembus ke hakul yakin, maka di situ doa akan semakin dekat. Doa akan semakin dekat. Contoh, tahadus binimah tadi saya begitu alawat, ya Allah, kasihan jamaah kalau hujan. Karena yakin bahwa Allah lah yang bisa itu semua, bukan diriku. Maka saya nggak tahu ini hujannya pula sono atau mau nggak jadi hujan. Yang jelas semoga beres ngaji mah biar hujan aja. Iya, nggak apa-apa. Karena kita banyak butuh air. Iya. Ya, alhamdulillah. Mana itu artis anu? Berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman Akib. Luar biasa, luar biasa. Terakhir saya mengundang bahwa tanggal 23 adalah malam Minggu Kliwon. Jadi kalau bisa dari sini ya adalah yang hadir syukur-syukur semua. Di mana? Hadir ke Pondok Pesantren Al-Baghdadi biar tahu pusatnya. Dengklok. Insya Allah besok itu akan hadir 4 gubernur di Indonesia, kemudian 11 calon bupati yang ada di Indonesia, termasuk calon gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Bapak Aing. Yang hadir Bapak Aing. Oh, Yang hadir Bapak Aing. Bapak Aing mah itu dah. Bapak Nah, Aing.
Mobilnya nggak Saya ada. doakan. Nah itu jangan langsung mobilnya nggak ada. Saya juga tadi ke sini nggak ada mobil, boleh tanya. Mobil nggak ada, motor nggak ada. Cuma terus ya Allah, aku nih mau menjalankan perintahmu. Apa? Tiba-tiba, oh di belakang duduknya. Datang tuh bawa plat merah. Adik saya, itu yang plat merah. Mau mana? Mau ngaji. Pret, sejak kapan kamu ikut ngaji? Saya bilang. Akhirnya udah terserah mau ngaji mau nggak, sini motornya saya pakai. Akhirnya motornya saya pakai, ujungnya kan dia ikut juga ngaji. Alhamdulillah. Itu jadi jangan pernah putus asa atau belum kita sudah oh ini nggak ada ini yang nggak ada. Ingat Allah ana inadoni abdibi. Kata Allah aku tuh bagaimana prasangka hambaku. Di saat kita bilang nggak ada, maka pasti nggak ada. Di saat kita yakin itu semua akan terjadi, akan ada, maka pasti akan Allah datangkan. Alhamdulillah, alhamdulillah.